Assalamualaikum, halo guys, jumpa lagi dengan saya Wan. Semoga Anda semua di sana selalu dalam keadaan sehat ya, dan juga tentunya diberikan rezeki yang berlimpah lagi berkah. Dalam berpolitik tentunya Bapak Prabowo ini sudah tidak diragukan lagi pengalaman beliau, karena seperti yang kita tahu Bapak Prabowo ini sudah berulang kali gagal menjadi orang nomor satu di Indonesia, tapi beliau tidak patah semangat, terus berjuang, dan pada akhirnya beliau berhasil pada saat ini menjadi orang nomor satu di Indonesia, yaitu menjadi Presiden RI yang ke-8. Tapi tidak hanya itu, Bapak Prabowo ini juga sangat suka dengan anak muda, generasi muda yang cerdas, dan ada salah satu anak muda yang sudah ikut dengan Pak Prabowo ini kurang lebih 21 atau 22 tahun, dan kabarnya atau isunya sekarang sudah atau akan dijadikan Menteri Luar Negeri, guys. Siapakah dia? Mari sama-sama kita saksikan video ini sampai habis agar tidak ketinggalan berita atau agar tidak salah paham. Oke, kita langsung masuk ke videonya. Ngurah rai, bela merah putih, tembak mati. Tidak ada jalan ringan bagi seorang yang ingin berbuat baik. Kalau kalian mau aman, mau Tidak tenang, ada ya nggak usah keluar rumah. jalan ringan, guys, untuk orang Arisan berbuat saja. baik. Maaf ya, saya bicaranya seperti ini. Saya bicara apa adanya, adik-adik ya. Saya bisa bicara yang enak-enak. Saudara-saudara sekalian. Kayak gini, Pak. Ya kan? Kalian harus belajar dengan baik. Nanti masa depan kalian pasti indah. Bapak Prabowo ini selain tegas, tapi beliau juga humoris ya. Kalau saya kan sampaikan, Anda mau berbuat baik, Anda siap, akan digoyang, tapi apakah Anda gentar? Ya kan? Nggak boleh takut, dan biasa berbuat baik. Ya, percaya kepada Yang Maha Kuasa, benar nggak? Tapi kalian pilih, mau jalan yang diridhoi Tuhan atau mau jalan yang nggak benar? Iya. Mau ikut-ikutan, mau jadi kaya cepat? Nah itu boleh. Oleh. Jualan narkoba. Iya. Tapi Anda pengkhianat dan pembunuh paling jahat. Tapi kaya raya, itu jalan iblis. Silakan. Semua agama kan Jangan mengajarkan ya, guys. jalan yang benar, ya kan, dan jalan yang tidak benar. Ya kan? Semua terserah kita. Jalan yang diridhoi oleh Tuhan atau jalan. Kadang-kadang jalan yang benar ini berat, durinya banyak, Iya. berbatu-batu. Mau jalan Ya. yang mana? Kita dulu di Taruna itu ada sumpah Taruna, ya kan? Doa Taruna, ya kan? Ya Tuhan, berikanlah kami kekuatan untuk tabah bisa memilih jalan yang benar walaupun penuh cobaan, daripada jalan yang gampang tapi tidak benar. Itu ada doanya, ya. Kita selalu diberi doa ini. Saya kira itu, ya, adik kita tidak boleh surut, tidak boleh gentar, tidak boleh patah semangat. Tapi tidak ada jalan yang gampang. Mau maju, tidak ada jalan yang gampang. Tapi tidak boleh takut. Ya, cukup. Terima kasih. Kalau kesan saya, beliau ini santun dari dulu, dan kemudian tata keramanya betul-betul ya orang yang terdidik lah, orang yang datang dengan latar belakang keluarga yang terhormat, ya. Itu terbukti daripada kerendahan hatinya. Coba dia baru menerbitkan satu buku edisi Lux tahun 2021. Kalau untuk mengenal nanti bagaimana dia memimpin Republik ini memang wajib dibaca ini. Ada buku dia 2021, dia kasih ke saya dengan tulisan tangannya, dan terus terang aja saya dibilang gini,
kepada yang terhormat Bapak Pandanababan, semoga berkenan menerima buku ini. Itu bahasa Indonesia yang paling sederhana, tata keramanya hormat, ya, artinya merendahkan diri. Kalau berkenan menerima buku ini, orang ini aja kita udah terima kasih banyak, udah senang. Luar biasa ya. Masih merendahkan diri, berkenan Sangat rendah diri. menerima buku ini. Dan dari beberapa buku-buku ini Dan yang sopan mengutip santunnya. banyak tokoh-tokoh di sini, di situ kelihatan cermin kepemimpinan, ketegasan Iya. dia. Tapi tetap tegas guys. Tegas sekali. Sama-sama. Ini L'Oreal Pak, videonya Pak. How are you? Nice meeting you. Sure. Bapak Presiden. Gagahnya ya. Terlihat sangat berwibawa Pak Prabowo ini. Excellency, kami satu L'Oreal. Saya belum sapa di situ udah. Ada Pak Erik. First, resiliensia Countries like Indonesia would like good friendship and good relations. We say that we are completely non-aligned. We do not want to take sides, but we want to be a good friend to all, and we want to espouse and support peaceful cooperation, collaboration. And we are also blessed with the fact that Indonesia, in our calculation, in not the far distant future, we will be able to achieve sustainable, renewable, and green energy. Memang sangat pantas jadi presiden dengan kewibawaan beliau. Sangat gagah. Okay. Thank you, Monsieur. Apalagi dengan bahasa Inggris yang sudah tidak diragukan lagi. Ini saudara saya ini. Abang kita, ya, abang kita itu Pak. Saudara Sugiono. Nah, Saya ini dia guys. punya kader-kader muda. Nanti suatu saat akan Abang menggantikan Sugiono. kami. Beliau sudah ikut saya kira mungkin 20 tahun. 21. Jadi Abang Sugiono ini kabarnya akan dijadikan Menteri Luar Negeri guys, di dalam kabinetnya Bapak Prabowo. Tahun. Dari masih remaja sampai sekarang. Waktu Sudah ketua umum. Jadi 21, 22 mungkin anak-anak sekarang. muda di mana-mana di Jawa Timur, di daerah dapil-dapil lain, 22 tahun ikut untuk meneruskan. Kita Bapak ingin Prabowo. orang yang pintar tapi hatinya baik. Mantap. Beliau lulusan terbaik dari SMA Taruna Nusantara. Mantap. Salah satu yang terbaik. Kemudian saya pilih karena saya waktu itu kirim ke Amerika. Di Amerika ikut akademi militer di Amerika, Norwich. Di situ lulus terbaik juga. Terbaik guys, lulusan terbaik. Saking terbaiknya ditawarkan warga negara Amerika. Bayangkan. Ditawarkan jadi Tapi warga beliau negara tidak. ya. Saya anak Indonesia. Oh, saya tapi kembali mengabdi tidak mau. di Indonesia. Beliau masuk TNI di Kopassus sampai pangkat letnan. Letnan. Habis itu Letnan Sugiono. saya yang nakal. Saya Nakal. bilang, sudahlah, saya khawatir waktu itu, ya kan, anak-anak muda yang pintar-pintar nanti nggak akan dimanfaatkan dengan baik. Jadi saya minta
Berani nggak kamu keluar? Kok ikut saya? Kita berjuang di masyarakat sipil. Kita membangun partai. Kita minta mandat dari rakyat. Kita berjuang untuk perbaiki negara melalui jalur demokrasi. Beliau tanpa ragu-ragu keluar dari tentara, gabung dengan saya. Saudara-saudara, ada segelintir orang yang punya budaya caci maki, jelek-jelekin, cari masalah, ya kan? Betul, Pak. Padahal saya percaya mereka ini mungkin sudah ditutup hatinya, ditutup matanya. Saya tidak paham mereka itu. Ya. Kesulitan, kekurangan kita akui. Di sini captionnya katanya perkataan Bapak Prabowo itu adalah menyindir akun Fufu Fafa, guys. Tapi entahlah, saya juga tidak tahu lah apa maksud dari caption ini. Kita atasi bersama. Koreksi, kita koreksi. Tapi bangsa yang besar janganlah mempunyai adat, mempunyai kebiasaan caci maki. Caci maki antara kawan, caci maki dengan pemimpin. Caci maki itu saya kira tidak baik. Itu Sangat bukan ajaran agama kita. Itu bukan ajaran agama-agama lain pun. Saudara-saudara sekalian. Betul. Rakyat kita tidak suka mereka-mereka yang bicaranya kasar, ya. Pribadi kita bukan pribadi seperti itu. Jangan bawa budaya-budaya dari mana. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang penuh sopan santun. Saudara-saudara. Betul, Pak. Mantap, Kritik Pak. dengan baik. Koreksi dengan baik. Saudara-saudara sekalian. Dan mengkritik boleh, tapi mengkritik dengan sopan dan santun, guys. Akan terbukti tidak lama, pasti semua yang berbuat tidak baik akan kelihatan dan akan ketahuan. Kita harus berani mengakui terlalu banyak kekayaan kita yang bocor. Kita harus berani mengakui banyak kekayaan kita yang seharusnya dinikmati oleh rakyat tidak sampai ke rakyat. Betul, Pak. Basmi orang itu, Pak. Maaf, saudara mengundang saya bicara, saya bicara apa adanya. Mantap itu, Pak. Mungkin saudara sudah mengerti Prabowo Subianto. Kalau berani mengundang Prabowo Subianto harus berani mendengar yang gak enak, Keras, tegas. Betul. Tapi tetap sopan santun. Saya bisa berdiri di hadapan saudara-saudara. Saya bisa janji apa saja yang saudara senang. Ya, apa PP saya akan segera ganti, bisa. Benar kan? Langsung saudara sumringah kan? Saudara-saudara, sebelum itu saya harus mengatakan kita sekarang harus menjaga kekayaan kita. Kita harus mengurangi kebocoran-kebocoran itu. Mantap, Pak. Semangat. Harus. Agar rakyat. Masih terlalu banyak korupsi di Republik ini. Betul sekali. Basmi para koruptor, Pak. Benar. Jadi saya benar-benar gembira hari ini diundang oleh saudara-saudara, karena itu yang saya inginkan. Saya ingin menghimpun seluruh kekuatan bangsa Indonesia untuk bersama-sama kita bersatu,
kita kompak, kita akan mengolah, akan mengelola, akan menjaga kekayaan kita supaya bisa dinikmati, dirasakan kebutuhan oleh rakyat kita, saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, masih terlalu banyak rakyat kita yang berada dalam keadaan miskin. Orang Indonesia ini selalu pinter cari istilah yang enak didengar. Dia bukan miskin, Iya. dia prasejahtera. Dia sebetulnya adalah berharap meningkat ke kelas menengah, aspiring middle class, itu istilahnya itu, istilah ilmiahnya itu, aspiring middle class. Dia aspire, dia berharap ke tingkat menengah. Apa artinya kalau dia berharap ke tingkat menengah? Betul. Berarti dia belum ke tingkat menengah, Iya. kan? Belum. Berarti dia miskin. Pinter aja itu banyak ya orang-orang akademis itu. Mbok ya bilang miskin ya miskin gitu loh. Nggak enak. Tapi kita sebagai pemimpin kita harus berani lihat itu. Ya, itu tadi sedikit pidato dari Bapak Prabowo terkait permasalahan yang ada di Indonesia, apalagi terkait masalah korupsi yang banyak bocor, kata Pak Prabowo tadi, sehingga tidak bisa meningkatkan atau mensejahterakan rakyat seluruh Indonesia. Semoga saja setelah Pak Prabowo pada tanggal 20 Oktober nanti menjabat sebagai presiden, beliau akan langsung bisa segera membenahi permasalahan yang ada di seluruh Indonesia ini. Walaupun tentunya pasti dengan bertahap, tidak bisa langsung sekejap mata ya guys. Tapi ya sama-sama kita doakan dan kita dukung Pak Prabowo ini agar bisa memimpin jauh lebih baik dari pemimpin sebelumnya. Oke, mungkin sampai di sini dulu video kali ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan juga kesalahan di video saya. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum.